wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Kalau enggak malas ibadah, kalau enggak suka ngomongin orang, kalau enggak suka membuang waktu, dan pastinya hidup dan kehidupannya digunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Kunci keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, ubudullah wahda wala tusyriku billahi syai'a. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kuncinya kebaikan, keselamatan, kebahagiaan adalah dunia wal akhirat itu yaitu ubudullah wahda wala tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk satu maksud tujuan. Ketemunya, kumpulnya kita satu maksud tujuan, yaitu mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Jadi bertemu, berkumpulnya kita satu maksud tujuan, mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga dengan bersilaturahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yang fauka muslim. Ikhwati fillah, dari sekalian, syukur alhamdulillah pada malam ini atas nikmat karena Allah kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim, muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sihat semua? Alhamdulillah. Baik, jadi saya mengawali dengan satu pertanyaan. Anda nggak lebih ngerti, nggak lebih paham dari antum? Karena orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia di antara di sisi Allah adalah yang bertakwa. Orang itu dihormati, dimuliakan dalam Islam. Yang pertama adalah karena orang ini dia di atas petunjuk hidayah Allah. Artinya ketika itu menjadi sandarannya, berarti satu pintu tiket Allah berikan kepada kita. Ya. Alhamdulillah kita ini bukan siapa-siapa, keponakan Rasul juga enggak, tapi kita diberi hidayah oleh Allah. Dan itu tiket awal untuk menuju surganya Allah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia dimuliakan pertama jelas karena orang itu di atas petunjuk hidayah Allah. Maka nggak boleh kita ngeremehkan. Kalau orang itu sudah di atas petunjuk hidayah Allah, jangan sekali-kali meremehkan, mencibir. Ya, hati-hati. Nggak berkah nanti. Yang kedua, alim, karena orang itu berilmu dan ilmunya benar. Ya. Kalau ilmunya salah, kita ingatkan, kita doakan. Nggak bisa kita tinggalkan. Ya. Kemudian adalah orang yang abid, alul ibadah. Kalau ibadahnya baik, ada orang yang dia itu bodoh tapi ahli ibadah. Tapi dengan ibadahnya itu Allah hantarkan dia menjadi orang yang baik, dapat hidayah. Nah, ada juga orang yang berilmu tetapi kurang ibadahnya, tapi dengan ilmunya tuh nanti pada akhirnya juga Allah hantarkan.
Ini kita harus selalu optimis ya. Kenapa? Berapa banyak orang yang karena ujubnya hancur. Ya. Contoh ujub yang paling gampang, antum lagi puasa sunnah. Puasa sunnah, terus temennya yang rajin olahraga, makannya mahal-mahal, berenergi, bergizi, tidak berpuasa. Terus satu bilang, alah, rajin olahraga, yang ora kuat poso, mending aku. Tidak ada nilainya ibadah itu. Ya. Dia hati-hati betul, ya, karena orang hancur gara-gara bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Baik, dan orang mulia dimuliakan oleh Allah karena akhlaknya. Ya. Kalau akhlaknya mulia, ya kita muliakan. Ya. Kemudian jelas adalah nasab itu barang yang sekian, nasab dan umur itu barang yang sekian. Ya. Tapi pada akhirnya juga tetap inna akramakum indallahi atqakum. Baik, saya nggak ingin sampaikan banyak hal, tapi saya ingin sampaikan saja. Jadi kunci suksesnya seseorang muslim mukmin itu, baik dia dalam belajar Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, terletak pada misi. Ya, terletak pada misi. What is misi? Apa itu misi? Misi. Ini yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Amin. Amin. Berangkat bareng-bareng tadi. Ayo. Ya, saya minum dulu. Baik, coba. Anda mau jawab tadi kayaknya. What is misi? Tujuan. Terus? Rencana, tujuan. Misi ya. Misi bukan visi. Misi. Misi aja saya. Tanyanya misi. Anda mau jawab apa? Anda jangan bilang idem aja loh. Harus pendapat ini. Kalau misi dia tujuan ikut aja. Nah itu ya. Biasanya melu. Intinya melu-melu tapi bahasane Aslinya kan beda. Ini aslinya podo ya Ustaz. Ya, jadi misi. Jadi kan masukkan siapa? Misi ya. Nah. Jajan GPT ya. Jadi ini kunci betul ini. Jadi sekali lagi kuncinya sukses, berhasil, belajar Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, sampai mendakwakan Islam serta pada misi. Misi yang saya maksud M-nya adalah mujahadah, sungguh-sungguh serius. Ya. Dasarnya surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mujahadah sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, Allah akan tunjukkan. Jalannya Allah itu apa? Al-haq. Jalannya Allah itu apa? Al-hidayah. Jalannya Allah itu apa? Al-jannah. Kalau pepatah Arab mahfudzat itu ijhad wala taksal panadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah kamu, karena penyesalan itu akan terjadi menimpa orang-orang yang malas. Ya, nggak ada untungnya malas itu. Rugi. Ya. Nah, kesungguhan kita itu nanti nggak akan bisa baik kalau nggak landasannya cinta. Ya. Kalau landasannya serius kita, kesungguhan kita, ya ini singkat-singkat aja ya. Dikaitkan dengan 5 kecintaan, wah masya Allah, meledak betul itu. Istilah orang nggak ada matinya. Ya. Kesungguhan yang tanpa landasan cinta yang benar, ya nanti hambar. Cenderungnya di tengah jalan futur. Ya. Jadi mujahadah kita, sungguh-sungguh kita apa? Dalam kecintaan itu nanti kalau udah materi mahabbah, nanti selanjutnya Mas Khalis yang menjelaskan. Ya, itu terhadap 5 hal. Ini anak nggak terangkan tapi ungkapannya aja. Jadi kalau sudah bicara serius ya harus landasi dengan cinta. Kalau ungkapannya orang itu apa? Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Nah, begitulah kata para
Pecinta. Kan nggak cinta itu gairah. Tanpa cinta hidup nggak gairah, nggak semangat. Ya, jadi kuncinya mujahadah. Mau belajar apa saja mujahadah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, nggak akan orang itu ya mendapatkan ilmu yang betul-betul lebih kalau dia tidak mau berpanas-panas di tempat duduknya. Artinya apa? Serius. Nanti nasihatnya itu tentang 6 yang harus disita tuh ilmin itu ya. Baik, terus yang pertama mujahadah. Kesungguhan kita yang pertama itu apa? Kesungguhan kita dalam al-ubudiyah. Ternyata kesungguhan yang paling utama itu apa? Kesungguhan yang utama itu adalah betul-betul ma'rifatullah. Tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh ya, tadi kecintaan tadi masih ada, belum diurai ya. Jadi cinta itu terhadap 5 hal. Hubbullah, hubbur rasul, hubbul Quran, hubbul akhirah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Satu lagi, cinta Kamu istri sih. Diri sendiri. sombong banget ya sendiri. Anania banget antumnya. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Satu lagi cinta apa? Amal. Cinta Allah, Amal. amal soleh. Jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi ya. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Satu lagi adalah cinta orang tua. Cinta orang tua, mertua enggak? Istri enggak? Anak enggak? Keluarga ya? Ayo. Jadi cinta kepada ahlul jannah. Masya Allah. Cinta kepada ahli surga. Harus tahu nih biografinya. Minimal di luar kepala, fadilah, keutamaan 60 sahabat Nabi. Itu akan terpacu. Ya. Jadi mujahadah kita itu kaitannya dengan landasan cinta. Yang kedua, ini adalah harus ikhtiar kita itu dengan apa? Mujahadah ikhlas. Ikhlas itu semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Enggak senang karena pujian sanjungan manusia. Karena yang berhak dipuji hanya Allah. Enggak sedih juga kalau dihina, dicaci maki. Tapi yang Anda mau tanya pada antum, berapa banyak penuntut ilmu kalau bicara ikhlas insya Allah ngerti. Tapi yang Anda mau tanya, ruhnya ikhlas apa? Ruhnya ikhlas. Sahabat Nabi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Ya. Contoh saja yang paling gampang. Sahabat Nabi dengan kita dalam bertanya aja beda. Ya Rasulullah, ayul amal afdal. Rasul, amal apa yang paling istimewa? Amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling tinggi? Amal apa yang paling dahsyat? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Tsumma ayat birrul walidain, tsumma ayat al-jihadu fi sabilillah. Sahabat Nabi sudah dijamin surga, tapi tanyanya amal apa yang paling istimewa? Kalau kita tanya gimana? Ustadz mau nanya Ustadz sebetulnya sholat isya itu yang paling akhir jam berapa? Wis saat jam piro we? Jam 10 we. Berhala kok. Tuh, tanyanya paling akhir. Ustadz, dalam itu Ustadz kalau kadang-kadang kesiangan Ustadz. Sebetulnya kalau kesiangan hampir jam 6 itu masih boleh sholat atau Ustadz? Coba tanya sendiri, jawab sendiri coba. Iya enggak? Itu cara kelasnya sahabat Nabi itu. Nih, sahabat Nabi merasa malu kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah. Kenapa? Kalau yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah itu sama. Hitungnya gini. Kalau untuk makan 1 juta ya pakai saya itu. Itu sahabat Nabi. Memang kelasnya baik. Ya. Nah, yang saya tanya balik lagi. Ruhnya ikhlas apa? Ayo. Ruhnya ikhlas masuk hati. Ayo dong. Jangan terlalu lama pura-pura mikirnya.
Biasanya mas saya. Mas siapa? Mas Yono itu. Iya mas saya. Nah, silakan Mas Yono. Yoga. Oh Mas Yoga. Iya. Silakan. Apa Ru ikhlas? Oh, iya. Pokoknya kelas adalah Ini pengajar atau titik kok ini kita nggak tahu bilang nggak tahu itu loh kayak Imam Syafi'i loh ya latri loh nggak tahu Ustaz. Nggak tahu kok nggak tanya. belum saatnya. Enggak. Ini nampaknya materi remeh. Kenapa? Amalan yang paling berat itu kan ikhlas. Ikhlas itu kan kaitan dengan tauhid. Kalau antum ngajak orang baik, saya diajak nggak mau antum marah, antum belum ikhlas sudah. Antum doakan terus dia nggak rubah-rubah, emang sayang, itu emang udah dikunci hati-hati. Antum nggak ada hak memponis itu. Tapi itu motivasi kita. Penuntut ilmu itu harus betul-betul terpatri ruh ikhlasnya. Masalah kalau enggak. Kenapa orang banyak gelimpang dalam perjalanan futur? Karena ruh ikhlasnya nggak terjaga. Sahabat Nabi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Jadi ruh ikhlas itu kan dikaitkan dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ruh ikhlas itu dua. Senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ruh ikhlas itu senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal soleh. Afan, ana mau tanya pada antum. Antum pernah nggak malas ibadah? Pernah nggak malas ibadah? Pernah. Tanggal berapa? Senin tahu. tadi maghrib Enggak, Marip. semangat Semangat. Semangat Isa ya enggak. Itu kan masalah. Terus gini. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Ya, biar semangat jangan malas. Biar nggak malas gimana? Semangat. Itu juga. Semangat. Ya. Jadi ruh ikhlas itu senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal saleh. Kok nggak semangat baca Quran yang mestinya ada. Perlu sekali waktu itu menyentakkan diri itu. Enggak, aku nggak mau kalah. Ya. Kalau bahasa saya gini, hidup ini pilihan. Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan sandarkan kepada Allah. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-begitu saja atau mau berubah, tergantung diri kita dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza tawakkal tawakkal 'ala Allah. Kalau minta pada Allah, kalau mohon pada Allah. Sandar tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ikhlas itu sudah semuanya kaitan dengan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Makanya kenapa para sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in itu ya dalam mengejar keridhaan Allah itu tadi ruh ikhlasnya mantap. Yuk kita belajar satu aja ya dari Imam Bukhari. Untuk mendapatkan satu hadis itu kan Imam Bukhari berjalan 1 bulan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kisah ini untuk memotivasi kita. Ketika sudah 1 bulan berjalan, sampailah ke tempat orang yang dituju. Dilihat syekh yang akan ditanyakan tentang satu hadis itu, dia manggil kuda. Jadi ilustrasinya ya kudanya ya kudanya gak di sana. Terus dia bawa rumput itu. Rumputnya diacung-acungkan. Diacung-acungkan rumputnya biar mendekat. Ya, terus setelah mendekat bukannya ini dikasih rumput kuda tapi dipegang. Memang Bukhari geleng-geleng. Setelah mengucapkan assalamualaikum, saya ngelihat kamu orang asli ya. Saya dari negeri sana. Datang kemari saya ingin menanyakan. Tapi rasanya saya nggak perlu lagi menanyakan. Loh kenapa? Tadi saya lihat Anda mengacung-acungkan rumput untuk kuda Anda. Maksudnya apa? Oh enggak, aku hanya canda gurau saja Pak.
Aku etok-etok kok. Ora tenanan aku. Maksudnya pripun sih? Ya kira aku etok-etok gen nyedak, jarane kok tak cekel. Oh ngonten toh. Diulangi, betul yang Anda katakan iya. Oh maaf kalau gitu. Saya nggak jadi menanyakan dengan Anda tentang hadis. Nah, saya nggak jadi saya menimba ilmu dengan Anda. Loh. Kok kamu tadi katanya pengen belajar, pengen tuntut ilmu kok tiba-tiba gitu ya? Karena Anda sudah ngebohongin dengan seekor kuda. Itu prinsip. Bagaimana saya akan menimba ilmu dengan ya orang yang masih suka berdusta, walaupun itu dengan seekor binatang. Dan keberkahan ilmu terletak pada kejujuran. Orang yang ikhlas tidak mungkin lakukan kebohongan. Ya. Jadi memang kuncinya harus ikhlas. Jadi mujahadah sungguh-sungguh ikhlas. Ikhlas tadi kaitannya dengan apa? Senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh lillahi ta'ala. Baik ya, ayat-ayatnya nanti cari sendiri. Kemudian S-nya apa? Sabar. Ya, sabar sini mungkin sudah diurai bolak-balik sama Mas Alis. Jadi sabar yang 3 hal itu kita pegang betul. As-sabru fi ta'atillah, ya, as-sabru fi tarkil ma'asi wa dzunub, dan as-sabru anid dunya awil musibah. Sabar terhadap taat ibadah kepada Allah, ya. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa, dan sabar terhadap ujian-ujian dunia. Simpel sekali ya kata Nabi itu. Kalau kalian diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau kalian diberi kesenangan, kenikmatan oleh Allah, bersyukur. Amin gitu dong. Amin. Harus apa-apain dulu sih ya Allah. Belum di briefing. Ya. Kata Nabi, kalau kalian diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Amin. Amin. Tapi kalau kalian diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan, bersabar. Ayat tentang sabar ada berapa? Pernah itu enggak? Pernah itu ayat tentang sabar? Ya kan piro. Akeh ki piro? Sak jinah, sak losin, rong losin. Sarip nih. Ayo. 2 kilo. Ayat tentang sabar itu ada 2 versi. Versi yang satu adalah 96 ayat. Tapi versi yang kedua adalah 104 ayat. Tapi tersimpul ya, sabar ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran terakhir ayat 200. Kalau ikhlas tadi kan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Itu kaitannya dengan ikhlas. Kalau sabar itu yang jarang diungkap nih. Saya perhatikan bahasan tentang sabar itu jarang mengkaitkan dengan surat Ali Imran ayat 146. Menarik sekali. Coba ada yang baca Quran? Boleh dibacakan. Qurannya sama nggak dengan Quran saya coba? Ayo Mas, silakan Mas. Jadi Mas Yoga, Mas siapa antum? Haikal, Yoga, Haikal, jenengan? Daiki. Pasar sak rasa der. Deki kira memang Jawa. Daiki ya? Kayaknya bukan India antum ya. Daiki. Juragan beras itu. Oh, jarang Masya Allah. Insyaallah. Oh, humku mas itu raro. Humku mas itu raro. Siapa Pak Jalwani. Ini kan Mas? Rifai. Rifai. Nugroho. Anak keempat. Anak kedua. Dan Mas? Salah. Rian. Nyalain. Mas Rian, Nugroho, Rifai, Daiki, Haikal, kemudian Yoga. Masya Allah. Ya, Mas, baca Mas. Ayo, betul.
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Ya, artinya Hati-hati deh, hati Dia terjemah. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya dari jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah pada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi cakupan sabar yang jarang diungkap ini. Tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Tidak lemah, memiliki daya tahan yang kuat. Tidak lemah, memiliki daya tahan yang kuat. Tidak lesu, memiliki daya juang yang tinggi. Tidak menyerah, yakin dan optimis dengan janji pertolongan Allah. Itu orang yang sabar, itu cakupannya. Tidak lemah, memiliki daya tahan yang kuat. Kuat banting, kuat, betul. Kuat caci maki orang, kuat. Alal haqq. Ya, tidak lesu. Ya. Memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang tinggi kita itu apa? Iskariman au mujhahidan. Makanya jadi ikhwanan kalian, jadi kita tuh harus fokus dua aja. Apa? Fokus di dunia ini apa? Yang penting di dunia ini kita bahagia, di akhirat masuk surga ada. Amin. Amin. Wis rasa liyane kuwi. Cukup. Bonus. Ya, kemudian tidak lemah, tidak menyerah. Ya. Tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena ada Allah. Kita punya Allah. Antum tahu, orang yang bodoh banget. Siapa itu? Orang yang bodoh banget itu adalah orang yang punya masalah dengan manusia atau masalah dengan urusan dunia, tapi yang dia tinggalkan Allah. Ya benar lagi. Itu betul-betul orang-orang yang bodoh banget. Nah, kita harus punya kekhawatiran satu hal apa? Yang kita takutkan, khawatiran salah satunya apa? Yaitu ketika kita punya masalah atau ketika diuji oleh Allah, Allah nggak nolong kita, Allah meninggalkan kita, itu habis kita. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah. Ya. Kalau sudah mujahadahnya itu ikhlas, sabarnya tadi seperti tadi. Nggak bisa. As-sabru yuna ala kulli amalin. Sabar itu menolong semua kebaikan pekerjaan. Ya, tadi ada syukur, ada sabar. Syukur dan sabar kalau dipadukan menjadi status. Syukur dan sabar kalau dipadukan menjadi status. Apa itu? Ya, ayo, Mas Rian. Biasanya itu sok ngotak adik toh. Ngotak adik orang ini maduk apa maduk ini masalah. Nggih, perpaduan antara ayam dan tepung. Curahkan Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Nah. Curahkan Kentucky. Oh iya. Jadi syukur dan sabar kalau dipadukan menjadi status. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Bukan status itu. Ya. Jadi, tapi apakah cukup dengan ikhlas, dengan mujahadah, ikhlas dan sabar saja? Ini harus dikunci ini. Ini kuncinya dengan istiqomah. Ya. Oh iya. Yes. Jadi mujahadah, ikhlas, sabar dan istiqomah. Antum tahu sedikit aja cuplikas spellnya itu. Istiqomah itu apa? Orang yang kalau sudah sampai makamnya istiqomah itu apa? Setan jin iblis itu nggak akan mampu kewalahan. Kan setan dalam kematian itu punya 5 target. Nah itu nanti bahasan lain. Tapi singkatnya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Antum paham itu? Jin setan iblis bersepakat, ini orang diapakan ini kalau udah mati? Udah ditinggal ya. Orang kudu dicecer. Ya. Nggak bisa. Percuma. Kenapa percuma? Tadi
dikelilingi oleh malaikat toh, kalau sudah makamnya istiqomah. Orang istiqomah itu orang yang berkelas betul, nggak bisa dibeli dia. Nggak ada yang bisa membelinya. Karena tadi janji Allah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau hadis istiqomah kan kalau Rasulullah SAW ahabul a'mal ila Allah taala atwamuha wa in qalla al-Bukhari. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah. Istiqomah itu ada yang kurang tepat memahami gini, biar sedikit yang penting istiqomah itu nggak berkembang. Wis semono tuh uplek aja. Istiqomah itu adalah terus menerus ya, walaupun meningkatnya sedikit. Bukan biar sedikit yang penting istiqomah, nggak meningkat, sidik terus mesti. Bukan kadung nyaman, orang ngerti liane. Jadi yang dikatakan istiqomah itu adalah ya terus menerus di atas kebaikan, terus menerus. Acik langgeng walaupun meningkatnya sedikit. Jadi istiqomah itu meningkat tetap. Bukan biar sedikit yang penting istiqomah. Lah nek kalau gitu nanti gimana? Tahun 2015 infaknya 5.000. Sekarang udah 2016, 11 tahun, jadi 5.000 terus. Kan istiqomah Ustadz. Loh. Tidak berkembang. Istiqomahnya kebaikan, meningkatnya walaupun mungkin dari 5.000 ke 6.000. Itu meningkat. Nah, kebaikannya di atas kebenaran kebaikannya itu istiqomah. Meningkatnya tidak banyak. Tapi istiqomah, kalau biar sedikit yang penting istiqomah, sidik terus. Itu berbeda sekali loh. Ngerti? Ben sidik yang penting istiqomah. Sidik terus dongamu kuwi. Ya. Loh, itu kata-kata ini penting loh ini. Ngerti? Ben sidik yang penting istiqomah. Ya sidik terus jaluk ben sidik kok. Orang yang mengatakan itu pandangan saya itu kufur loh itu. Wallah tuh goni kok. Nih saya kasih ilmu. Kalau doa tentang rezeki belum lengkap kalau nggak 6 hal mintanya pada Allah. Ya, boleh ikutin saya malam ini saya ijazai. Antum praktekkan ini ya, insya Allah pekan-pekan ini atau bulan-bulan ini antum akan dikabulkan doa yang antum minta ini. Insya Allah. Ya. Samar lagi. Ikutin anak. Ya, serius antum betul-betul minta pada Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya arhamar rahimin. 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 Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu Ya hayyu ya qayyum. ya hayyu ya qayyum. Ya razaq. 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 Ya Rabbana. 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 Ya Allah, Ya Allah, berilah aku dan keluargaku berilah aku dan keluarga rezeki yang baik, rezeki yang baik, halal, halal, berkah, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki dan rezeki yang tidak terduga-duga. yang tidak terduga-duga. Aminnya mana? Amin. Tuh, 6 tuh. Rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi kalau minta pada Allah tuh jangan tanggung-tanggung. Mboten anu Gusti Allah sekedhik mboten apa-apa. Itu donga kok pesimis tuh, donga pesimis itu. Nah itu. Jadi dia tentang doa itu tadi minta tentang doa rezeki itu. Nah, ya, jadi dengan mujahadah, ikhlas, sabar dan istiqomah insya Allah kita nggak akan lagi ya terpukau dengan yang lain. Karena itu kaitannya sudah dengan amalia ibadah, kaitannya dengan keimanan, kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan akhlak ya. Jadi mungkin ini saja untuk malam ini motivasinya ya. Nah, tadi ngomong-ngomong kopi tadi tuh. Nah, filosofinya kopi apa? Filosofinya sih aja sih pantun sih. Kesusumen loh. Kesusumen loh iki. Filosofinya kopi apa? Ayo Dek, sing gowo Dek.
Ayo Mas. Ayo Mas Deki. Filosofi kopi. Filosofi kopi. Jadi filosofi kopi itu pahit. Ya. Iki bukan gula kok. Harus campuran gitu nih. Filosofi kopi itu pahit. Dia nggak memanis-maniskan diri. Ya. Filosofi. Jadi nggak perlu pura-pura. Ngapain bermanis-manis? Artinya apa? Fokus dengan yang kita mau lakukan itu apa? Toh banyak akhirnya nyari. Aku pengen yang pahit, kopi pahit. Dia nggak mau maksa-maksakan diri. Kita mau melakukan sesuatu dilihat kemampuan. Maka kalau jenengan punya rencana, itu apa? Kalau bisa rencana itu nggak usah mulu-mulu. Praktis, ekonomis, ya. Apalagi Mas? Nggak narsis. Praktis, ekonomis, realistis. Nggak pengen gayo wulan lintang neng dhuwur ora iso. Ya, sesuaikan dengan kemampuan. Ya. Jadi, ya praktis, ekonomis, realistis. Mampu nggak jalankan? Nggak usah mulu-mulu. One day juice itu luar biasa loh Ustaz. Tindak kira. Mboten kula. Lah. Itu namanya lah. Ya. Jadi yang bisa mampu kan. Pasti aja yang pasti-pasti deh. Ya. Filosofinya kopi, dia pahit, dia tidak perlu memanis-maniskan diri. Artinya apa? Fokus dengan yang dia lakukan. Ya. Apa fokusnya? Dua tadi. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Nah, sekarang baru pantunnya kopi. Nah. Lakonnya apa? Nah. Jadi pantunnya kopi apa Mas Deki? Ya. Jadi pantunnya kopi ini menarik insya Allah. Ya, yang sudah menarik kok ya. Jadi pantunnya kopi itu apa? Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kalau bilang cakep yang kompak ngapa? Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Cakep. Kenapa? Pahitnya kopi bisa dinikmati, manisnya janji bikin sakit hati. Ada? Ya, sudah itu saja untuk malam ini. Nanti sama. Insyaallah. Yuk, ini kenang-kenangan dari saya satu doa lagi ya. Jadi doa ini insyaallah antum lazimkan. Kalau tadi kan khusus kaitannya dengan rezeki ya. Jadi doa ini lazimkan mulai malam ini. Bagikan doa ini. Siapa yang mengamalkan doa ini insyaallah hidupnya jauh lebih baik. Ketenangan hidup pun sudah langsung dia serius Allah beri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan,